Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Selagi ada kerugian, maka selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola modal, maka jika kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Terus yang terakhir itu ada musyarakah. Yang di sini itu adalah musyarakah ini. Aplikasi akad wakalah bayi atau jual beli mudharabah dan musyarakah ini dalam reksadana syariah dapat dijelaskan dalam skema berikut. Di sini investor itu dapat menyerahkan dana kepada manajer investasi melalui rekening bank. Melalui rekening bank Waspadya untuk diinvestasikan. Hubungan investor dengan manajer investasi terjadi akad wakalah, di mana investor sebagai pemberi kuasa atau yang mewakilkan, sedangkan manajer investasi sebagai wakil dari investor. Yang kedua, kumpulan dana dari investor oleh manajer investasi diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek melalui akad bayi kepada perantara efek atau broker yang mewakili emiten. Hubungan broker antara efek dengan emiten terjadi akad wakalah, di mana emiten sebagai pemberi kuasa atau yang mewakilkan, sedangkan broker itu sebagai perantara efek sebagai wakil dari emiten. Pembelian dari efek itu dapat berupa deposito di bank dengan akad mudharabah, di mana manajer investasi sebagai wakil dari sahib rumah, sedangkan pihak bank syariah selaku pengguna investasi bertindak sebagai pemberi. Kedua, dapat berupa kepemilikan saham perusahaan emiten dengan akad musyarakah ini dengan pembagian laba sesuai jumlah saham yang dimasukkan. Ketiga, surat hutang atau obligasi dengan menggunakan akad mudharabah, di mana investor sebagai sahib rumah yang diwakili oleh manajer investasi, sedangkan perusahaan penerbit obligasi sebagai pemberi atau pengelola. Bapepam itu sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh manajer investasi sehingga berhak mendapatkan laporan operasional dari manajer investasi. Obligasi syariah atau yang biasa kita sebut sukuk. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad yang dapat digunakan dalam obligasi syariah yaitu antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah. Sedangkan jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah. Adapun jenis usaha yang bertentangan dengan syariah antara lain seperti penjudian, lembaga keuangan konvensional atau ribawi, produksi atau distribusi makanan dan minuman haram, produksi barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Akad pada obligasi syariah atau sukuk itu adalah ijarah, murabahah, salam, istisna, musyarakah, mudharabah, wakalah, muzara'ah, musaqah, suku hybrid atau multi akad. Untuk skema sukuk mudharabah. Mudharabah itu merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Yang pertama, emiten itu membiayai kegiatan usaha. Kemudian setelah membiayai kan ada kegiatan itu mendapat pendapatan. Pendapatan emiten ini itu didistribusikan untuk investor dan emiten. Kemudian investor itu mengembalikan modal ketika jatuh tempo. Emiten itu menerbitkan sukuk mudharabah dan investor itu menyerahkan dana sukuk mudharabah.
Kemudian